Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan puasanya berjalan lancar ya. Safari Dongeng Ramadan kembali lagi dengan cerita baru nih. Ronald akan mengajak kalian mendengarkan sebuah dongeng kebaikan yang berjudul Kelinci yang Sabar dan Pemaaf. Yuk sama-sama kita dengarkan. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah berbagai hewan dengan damai. Di antara mereka terdapat kelinci dan elang yang saling bersahabat. Di hutan tersebut terdapat sungai mengalir yang menjadi sumber air bagi hewan-hewan di hutan. Pada suatu ketika, hutan itu mengalami musim kemarau yang panjang. Sungai-sungai mengering dan sumber air menjadi langka. Kelinci yang selalu peduli pada keadaan hutan memutuskan untuk mencari sumber air baru di hutan seberang. Kelinci pun bertanya kepada elang, "Elang, kamu kan sering terbang mengitari hutan seberang. Apakah kamu melihat ada mata air di sana? Karena sungai di sini sudah kering akibat kemarau panjang." "Kemarin aku lihat di hutan seberang ada mata air, kelinci. Tetapi aku tidak tahu apakah mata air itu bersih atau tidak." Keesokan harinya, kelinci pergi mencari sumber mata air baru di hutan seberang sambil membawa ember kayu. Ia ingin memastikan dahulu apakah mata airnya bersih atau tidak. Bila bersih, baru ia akan infokan ke penghuni hutan lainnya. Dari pepohonan, kera melihat kelinci berjalan menuju seberang hutan sambil membawa ember kayu. Ia pun bergumam, kelinci mau kemana ya membawa tempat air? Jangan-jangan ia menemukan sumber air baru, tetapi tidak mau memberitahukan ke penghuni hutan lainnya agar ia bisa pakai sendiri. Kera pun menyebarkan kabar ini ke penghuni hutan yang lain, sehingga penghuni hutan yang lain terhasut dan marah. Setelah sampai di hutan seberang, kelinci menemukan dua mata air baru. Kelinci pun mencoba mengambil air masing-masing satu ember dari mata air tersebut untuk dibawa pulang. Ia akan memasak dahulu air dari kedua mata air tersebut, sehingga dapat ketahuan yang mana yang bersih. Di perjalanan pulang, ia pun bertemu kera. Kera bertanya kepada kelinci, "Hai kelinci, kamu menemukan sumber mata air baru ya?" "Iya kera, tapi aku belum tahu air ini bersih atau tidak. Ini aku akan coba masak dahulu airnya di rumah." "Ah, itu alasan kamu saja kelinci. Bilang saja kamu tidak mau berbagi mata air itu dengan kami, agar kamu bisa pakai sendiri kan?" Kelinci pun tidak menghiraukan ucapan kera dan hanya tersenyum saja. Karena bila ia memberitahukan dua sumber mata air itu ke penghuni hutan yang lain, ia khawatir airnya tidak bersih dan membawa wabah penyakit. Sesampainya di rumah, kelinci pun segera memasak air dari kedua mata air tersebut. Dan benar saja, sumber mata air yang satu ternyata berbahaya karena mengandung lumpur yang bisa menyebabkan sakit perut. Keesokan harinya, ia pun memberitahu penghuni hutan yang lain sumber mata air baru di hutan seberang. Juga mewanti-wanti agar mereka berhati-hati untuk tidak mengambil air dari sumber mata air yang salah di dekat pohon jambu, karena mengandung lumpur yang bisa menyebabkan penyakit. Melainkan ambillah air di dekat pohon pinus yang lebih bersih. Penghuni hutan pun berterima kasih kepada kelinci dan mereka pun langsung menuju ke sana. Tetapi kera tidak percaya. Ia menganggap kelinci berbohong, berkata bahwa air dekat pohon jambu itu kotor, agar bisa digunakan kelinci sendiri tanpa harus berbagi dengan yang lain. Kera pun mengambil air yang dekat pohon jambu dan meminumnya. Benar saja, keesokan harinya kera sakit karena meminum dari sumber air yang kotor. Ia pun terbaring lemah di rumahnya. Mendengar hal itu, kelinci sangat sedih. Dan ia pun dibantu elang mencari tabib yang bisa menyembuhkan kera.
Akhirnya, tabib tersebut dibawa ke rumah Kera untuk mengobati sakitnya. Kera, semoga cepat sembuh ya setelah minum obatnya. Maaf ya kelinci, aku berprasangka buruk ketika kamu pergi mencari sumber mata air yang bersih. Padahal niat kamu baik agar penghutan tidak salah mengambil air yang kotor. Tapi aku malah tidak percaya. Baik Kera, aku terima permintaan maafmu. Nanti setelah kamu sembuh, ayo kita bekerja sama dengan yang lain. Membuat saluran air dari hutan seberang agar bisa mengalir ke hutan kita. Akhirnya setelah Kera sembuh, mereka dan penghuni hutan lainnya bekerja sama membuat saluran air dari hutan seberang. Sehingga hutan mereka pun tidak kekeringan lagi. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi, yang pertama, ikhlas memaafkan walau segala tindakan yang dilandasi niat baik yang kita lakukan selalu dicela atau disalahkan. Dan yang kedua, niat yang baik pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang baik pula. Demikianlah dongeng kebaikan yang tadi Ronald telah sampaikan. Semoga dongeng tersebut dapat menemani teman-teman dalam menjalani ibadah puasa tahun ini. Tidak lupa, Ronald ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di dongeng Ronald selanjutnya. Dadah semuanya!